Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur dan maha ghafur, yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, dan yang maha penyayang yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan handai tolan. Kaum muslimin rahimakumullah. Bukti iman ialah dengan mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah tujuan daripada penciptaan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sebelum kita masuk kepada makna daripada iman dan ciri-ciri orang yang beriman, karena itu kita pertanyakan dulu, apa itu ibadah? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, ibadatilah Rabbmu yang telah menciptakanmu. Ibadah. Karena ibadah tidak sama dengan menyembah. Setiap menyembah adalah ibadah, tapi setiap ibadah tidak sama dengan menyembah. Orang sholat menyembah Allah dikatakan ibadah, tapi orang puasa tidak dikatakan menyembah Allah, tapi dia ibadah. Orang pergi haji, orang bayar zakat, ibadah. Lalu apa itu ibadah? Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan ibadah itu ialah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah ialah suatu kata atau perkara yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai. Yang dicintai adalah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak diperintahkan kecuali menjadi penyembah Allah yang penuh keikhlasan. Menjadi penyembah Allah yang berangkat dari semangat keikhlasan. Yang dicintai adalah yang ikhlas. Lalu kemudian yang diridhai adalah yang mutaba'ah. Artinya yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnahnya, itu yang mutaba'ah. Baik itu perkataan maupun perbuatan, semua jadi nilai ibadah. Nah, karena itu buktikan iman kita dengan mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau iman hanya sekedar percaya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan, maka kewajiban kita ialah mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu iman? Makna daripada iman ialah laisal imani bitamani wala bitahalli walakin huwa ma'rifati bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu bukan hayalan, bukan angan-angan. Akan tetapi iman itu ialah ma'rifati bil qalbi, pengenalan di dalam hati, wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan amalkan dengan seluruh anggota badan. Maka itu kita perhatikan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau iman hanya sebatas percaya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan, percaya bahwa Allah memberinya rizki, kalau hanya itu saja sekedar percaya, maka orang musyrik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah lebih dulu percaya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 31, Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard amma yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasyayaquluna Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang memberinya rizki dari langit dan bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar, siapa yang memberinya pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati?
Wa may yukhrijul mayyita minal hayyi, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang menguasai urusan kalian. Fasayaqulunallah, mereka segera menjawab Allah. Nah, kalau itu ditanyakan kepada kita, sama jawaban. Jadi kalau iman hanya sebatas percaya tapi ibadah kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kesamaan kita. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral Quraisy, ana ad'ukum ila kalimataini khafifataini 'alal lisan walakin thaqilataini fil mizan. Wahai orang-orang Quraisy, aku seru kepada kalian pada dua buah ucapan yang amat ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan. Apa itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah, wa ana Rasulullah, dan kalian mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Kata Rasulullah, apa kata mereka? Alihada jama'ata, apa karena ini engkau mengumpulkan kami? Ini sungguh ajaran yang sangat aneh, yang sangat asing. Maka jangan heran kalau Rasulullah katakan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuballighur raba. Islam itu asing, maka akan kembali menjadi asing. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Alladzina yasduhuna an-nasa 'inda fasadihim, orang yang memperbaiki manusia ketika orang-orang sudah rusak. Orang yang menghidupkan sunnah ketika orang-orang mematikan sunnah. Berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Maka buktikan iman kita dengan mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Islam bukan hanya agama yang selamat, tapi Islam itu dimaknakan al-islamu istisnamu lillahu bit-tauhid wal imtiyadu lahu bit-ta'ah. Islam itu istisnamu lillahu bit-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal intiyadu lahu bitta'ah, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau soal berserah diri, banyak orang berserah diri. Tapi apakah mereka sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sebagian dari mereka masih banyak yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika dalam keadaan susah, manusia itu baru ingat Allah. Ketika senang, lupa daratan, ya Allah, lagi diuji, kapan sekolahnya? Susah, baru ingat Allah. Demikianlah apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha rokibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang yang besar, bahaya besar datang, lalu kemudian mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dalam susah. Falamma najjahum ilal barri, kata Allah, tatkala mereka kami selamatkan, kami bawa sampai ke daratan, idahum yusyrikun, mereka segera berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata nakhoda kapal, kalau bukan saya jadi nakhoda sudah tenggelam nih kapal, sombong. Kata tukang layar, untung saya sempat turunkan layar, katanya. Kata yang tukang mesin, saya sempat matikan mesin. Semua berbuat syirik dalam ucapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kalau mereka sebelumnya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah selamatkan mereka, seolah-olah merekalah yang menyelamatkan seluruh penumpang kapal. Belum lagi yang hobinya mendatangi dukun paranormal. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu kemudian mereka percaya apa yang diucapkannya, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sesungguhnya mereka telah kufur kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu buktikan iman kita bukan hanya sekedar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau iman hanya sekedar percaya Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menguasai urusan, iblis sendiri pun percaya itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka alla an tasjuda id amartu
Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan untuk sujud? Kata Allah, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tidakkah kami perintahkan engkau dan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis? Apa sebabnya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, tergolong orang-orang yang kafir, kata Allah. Ini hati-hati kalau kita bicara kafir. Kalau iblis kafir, Allah yang katakan. Tapi kalau kita bicara kafir kepada manusia, kalau dia tidak kafir, kitalah yang kafir. Jadi hati-hati kalau kita bicara kafir. Nah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, tergolong orang-orang yang kafir, kata Allah. Apa sebabnya? Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Masalahnya kita perlu tahu. Lalu apa jawab iblis? Ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik engkau ciptakan daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, kata iblis. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Sombong iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah ketika mengusir iblis? Fakhruj minha wa ma yaqulu laka an tatakabbaru fiha. Keluar engkau dari surga ini. Tidak pantas engkau menyombongkan diri di surga ini. Lalu apa jawab iblis? Angjirni ila yaumi yub'atsun, dalam ayat lain. Beri aku tempo, beri aku waktu. Iblis minta waktu, minta tempo. Sebab apa? Sebab iblis tahu Allah bisa mematikan dia kapan saja. Percaya, yakin iblis. Nah, kita tahu bahwa Allah bisa mematikan kita kapanpun. Maka kalau kita tidak tahan dengan ujian dan cobaan dari Allah, tidak mau sujud, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sama enggak? Sama enggak? Iblis tahu betul itu. Maka dikabulkan permohonan iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran untuk kita semua, bahwa siapa saja yang meminta kepada Allah dalam urusan dunia, muslimkah dia, musyrikah dia, fasikkah dia, yang minta kepada Allah dalam urusan dunia, Allah akan bagikan itu. Iblis minta enggak? Minta umur panjang. Sebab iblis pintar. Iblis nggak minta kaya. Buat apa dapat duit 1 miliar besok langsung mati? Nggak ada manfaatnya. Iblis minta umur panjang. Dikabulkan oleh Allah permohonan iblis. Maka itu jangan heran kalau ada orang berbuat syirik, orang fasik, orang musyrik, tapi kekayaannya semakin lama semakin meningkat. Jangan heran, iblis saja minta dibagikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai ukuran kemuliaan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fa ilaihi ma'amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan seluruh perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan, Allah akan bagikan kepada mereka walaupun mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang yang mencari dunia untuk dunianya, tidak ada bagiannya bagi mereka kecuali neraka saja. Wa mal mata'ul hayatad dunya wa fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia ini kecuali sedikit saja. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat jauh lebih kekal daripada kehidupan di dunia ini. Maka buktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan mengibadati Allah Subhanahu